Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Kurang lebih 2000 miliar bulan yang lalu lahirlah manusia pilihan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan yang lurus, yakni agama Islam. Selebihnya kita serahkan kepada kita, kepadanya kami persilahkan. Kurang lebih kita berdua kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para senior batur-batur bajang, segenap batur-batur bajang, pemirsa dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah, barang-barang hadir dalam salah satu rutinitas mingguan atau pekanan kita. Jadi mulai zaman ini amun di kesempatan diri tenggawi pegoyan bagus ruan tada sekat diterwe tenggawi pegoyan bagus. Kenapa? Ada aja pegoyan siapa tabunya betul bara alasan tekan. Makanya kalau ada orang yang pengen ngerjain amal soleh 1001 alasan muntah milih gawe mau kita gawe masih. Kalau ada orang yang tidak mau mengerjakan amal soleh 1001 alasan dia ingin gawe pokoknya bagus itu. Nah maka alhamdulillah batur-batur bajang mau kita pada malam hari ini berkumpul bersama-sama, berdiskusi, mendengarkan dan menanyakan apapun yang menjadi problema hidup kita, terutama problema yang mungkin ino masalah agama. Nah maka mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
Batur-batur bajang, sahabat-sahabat pemirsa rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Jadi pada malam hari ini sekedi tersinggung tentang Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salah satu daripada mukjizat yang luar biasa. Salah satu untuk menyebut hadiah ini dengan Allah Ta'ala untuk baginda Nabi Isra Mi'raj. Hadiahnya ahli diskon hadiah. Kenapa hadiah? Ternyata sebelum itu baginda Rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang sangat luar biasa. Ujiannya luar biasa kan? Waalaikumsalam. Ujiannya beda daripada yang lain. Bayangin pada sebelum, makanya disebutin ya rana amul huzni. Amul huzan itu artinya apa? Amul huzan itu tahun kesedihan baginda Rasul. Kapan itu sebelum baginda Nabi Isra Mi'raj? Bayangin apa diantaranya? Kenapa kesedihan baginda Rasul? Kayak gimana kesedihan baginda Nabi? Kesedihan baginda Rasul yang pertama apa? Itu kan paman beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat. Nah, setelah itu istri beliau diambil oleh Allah Ta'ala. Siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah itu dengan tabunya buat istri yang paling dikangen lah sama baginda Rasul. Sampai Siti Aisyah Mbak Santen cemburu ya kedik. Mbak Santen aran dengan baginda Nabi kalau ingat gitu kisah beliau sama istri beliau Siti Khadijah. Kadang disebut Siti Khadijah. Akan mau Mbak Santo yang ini kata Siti Aisyah. Ya udah disebut ketima dengan wah mati. Wah benar tapi ke Mbak Santen kayak cemburu gitu. Itu kan tabiat manusia begini, benar kan? Nah, kenapa saking dikangen begitu sama baginda Rasul? Soalnya luar biasa. Siti Khadijah ini janda. Ini terkhilaf keluar ke barang dari Abu baginda Nabi berikut telu apa dua lupa itu ke antara ini lah. Oh ini bagus nah. Tapi baginda Rasul ketika menikah dengan Siti Khadijah membahasan atau bahasa kasar tulakang marabajang Siti Khadijah marabajang perawanan tapi ke bahasa jamaah. Oke. Itu kudrat Allah Ta'ala. Wanita ini kena tak ini kena. Nah jadi Masya Allah luar biasa. Tapi itu kan ya itu tidak masalah. Nah jadi ternyata wafat Siti Khadijah. Kumbe apa kangen halas Siti Khadijah ini si baginda Nabi kecintaannya kepada Islam sangat luar biasa. Ya ponwah naik ketika baginda Rasul capek dari dakwah pulang betindo lepangkuan Siti Khadijah. Setelah itu baginda Rasul pedam. Siti Khadijah nangis tiba-tiba Siti Khadijah nangis wak nari kangai mata. Jatuhlah air mata beliau ke pipi baginda Rasul. Setelah itu terbangun baginda Rasul, uras baginda Nabi terus. Tagihan uras baginda Nabi, ma baluki ya Khadijah. Mbak santai, tidak bikin nangis. Darah. Ketawaannya, Dek, apakah engkau menyesal menikah dengan saya yang dulu engkau dipandang orang-orang Quraisy? Jadi dengan Siti Khadijah ini mulai dengan terpandang. Mbak Santen bangsawan yang sangat terpandang dah kak nilai bina canang ingas. Terus berikutnya oh tidak ya Rasulullah, Dek dan nyesel nikah barang aku dulu engkau terpandang. Engkau yang pada nikahkan jaku di boykotnya ya baginda Rasul. Mbak Santai terbin di tangan seguluar. Apa terbin corona apa rano? Lockdown baginda Nabi. Lockdown baginda Rasul ada sekitar 3 tahunan nah di lockdown. Di lockdown dalam artian ini kanggo berinteraksi kan orang Quraisy pada waktu itu. Kebayang.
Setelah itu, apakah engkau menyesal wahai Khadijah? Dulu engkau banyak harta, sekarang nikah dengan saya buih harta dekadun tebak dakwah. Ndek bagi Nabi bila nangis. Gua kata bebet. Apa kata Siti Khadijah? Kalau seandainya besok engkau baginda Rasul pengen dakwah di suatu tempat itu engkau harus melewati sungai, tidak ada yang perlu pakai untuk kesana dalam dakwah, maka ungkar kuburku bait tolangku ke dunia sampan kedu ketu dakwah. Le ini nanti menang-menangnya hari luar biasa kan. Nah ngenolah aku gue kan lah kan Juli yang kena gue waya gue tatang arah setok masih kan. Nah jadi begitulah. Nah sosok ini yang meninggal dunia, makanya sedih bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedih begitu ternyata baru Malik dia tutup gitu pergi bagi Rasul ke Taif. Lalu ada yang Taif ini ya mutabunya buat arak sekitar 4 jam ilengan Mekah. Nengke pas na bagus langan. Pengumbe telai ini tahu kan. Langan canggih ke. Bagaimana dulu kira-kira ya Allah jauh Taif ini jauh luar biasa. Tahu ada le Mekah ini bergunung-gunung gunung bajik-bajik ke membasanta bukit-bukit lah. Terus sinon dia dengan ke hijau bukit. Tagel angka tinggi iteng kita. Pan tagel terus iteng kita. Arah ternyata mana basanta godak. Arah godak hidup le antara kota Makkah Madinah di tok deh. Abang-abang tombong ini. Kena panas ketemu ke. Ya ruana si panas nih bingung itu yang ngumpin itu dah. Sautang tak korban lepas robokan ya nupe. Berdarah apa lainnya ada nasi. No, jadi luar biasa lah. Nah di kota Taif itu teman-teman sekalian ternyata jauh luar biasa. Ayo gitu ya. Teman awal, dua teman awal. Menang, ondeng ngupi kayak. Hanya pas deng ngupi kayak. Itu ada. Taruh itu nih ngupi nih. Nah, jadi kota Taif itu di jauh luar biasa. Setelah itu kan kita tahu ya bagian harus pergi ke kota Taif. Mulai jene bahasan mau disambutlah sama orang Taif. Tetapi kemudian sebelum naning Taif ino ternyata dengan kafir Quraisy bejuru ya ketu pada dengan Taif ya ya lagi katilu Muhammad tarana ngani bentuk dengan gila ino huru anak jadi melayang tong. Betul ketika sampai Taif di perbatasan apa anak dilemparin sama anak-anaknya orang Taif pada saat itu. Setelah itu arah tempat tok istirahat bagi Rasul. Kini bahasa antara tadi samping kiri jalan sama samping kanan jalan arah abadi yang masih terus bentuk orang kita. Ini tok istirahat bagi Rasul. Ini tok narak dengan si anggur lah. Nah, jitu no kena istirahat bagi Rasul seki. Arak dengan seki ino tono dagang anggur lah bahasa jaga anggur lah. Nah setelah itu ternyata ketika baginda Rasul Isra Mi'raj seperti itu, mohon maaf, bakat naya baginda Nabi, naya bakat, arak jangan otak, arak jangan naya bakat. Langsung malaikat si jaga gunung Taif pengoni kata baginda Nabi, seandainya setetes aja yang jatuh darah kakimu jatuh ke tanah. Dekula nunggu sejam detik ini langsung kurata yang dengan Taif ini. Apa rana? Begitu kata malaikat. Kenapa? Tidak mau nabinya disiksa sama orang Taif waktu itu. Apa yang bagi Nabi Taif pembahasan telape berdaraan. Kumia pelape. Nah kena terik. Mau terik kan gue dengan Taif pelot pembahasan.
Buih diulang ganti ini malaikat tuh detino langsung rata yang usik biasa. Lagu usik baginda Nabi ini. Kenapa? Supaya jangan ada yang jatuh. Karena kalau jatuh nanti orang taib habis sama malaikat. Akhlak baginda Nabi. Ya ampun dengan doa baginda Rasulullah pangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku. Kumbe apa pelayan tong aku dek na tahu aku. Berkat doa baginda Nabi ada sampai sekarang. Bahkan era kota Taif itu kota yang paling subur di Mekah. Buah-buahan tono lengan. Anggur, kurma paling manis, anggur paling manis. Di tanah Mekah itu, tanah Arab itu, ya lengan kota Taif. Dan di sana mutabu nyebut yai, bega Amerika yai, ijo-ijo wah ke, di nangano alu, guru meresili yang di apa dia di Mekah banyak. Tapi kalau di Taif itulah ijo, jadi lelangan tinondi, membahasan tano langan tano, ijo-ijo ada pepohonan. Kalau di Mekah Madinah kan itu kering kerontang lah bahasa tengah. Masya Allah, begitulah doa bagi terus. Artinya apa? Kita pengen bilang bahwa kalau mau diberikan hadiah oleh Allah Ta'ala, maka siap-siap dulu menerima cobaan. Low battery, please charge. Baterainya lagi Allah. Tak oke. Mana kata nutup juga. Jadi ini. Nah, jadi begitulah. Jadi pelajarannya apa? Sebelum diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, siap-siap diuji dulu oleh Allah taala. Kedua, ketika mendapatkan ujian dari Allah, maka siap-siap. Setelah itu pasti ada hikmah yang Allah titip membahasan teno. Setelah ini arah surprise yang Allah Ta'ala lagu tersabar kayak baginda Rasul sabar, ternyata benar dari kota Taif itu. Masya Allah luar biasa. Nah berikutnya kanggo udah bakatuan Low battery, please charge. tentang sholat boleh, puasa sholat boleh. Jadi insya Allah mulai pekan depan kalau tidak halangan kita tambah tentang puasa nanti supaya kita tahu gitu persiapan puasa lah. Oke. Terima kasih banyak. Nanti selebihnya kita ke tanya jawab insya Allah. Sila. Low battery, please charge. Low battery, please charge. Power off. Power off na. Padaan. Ini kan. Coba cek ke kasar ini. Anu rana, anu jiru rana. Enggak dong, mati enggak dong. Na terna jiru gitu dah. Oke. Naka tanu malik. Naka karindang hidupang. Kata-kata sino. Bluetooth mode. Tes kasar. Atas. Nah, tuh. Sah. Sah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus lah. Jadi tebeketan nih mere engkat dengan toa no badak ite ngono ke. Be apa maknanya atau maksudnya pas te nyukur bebeakno cukuran pertama no suruh itu nyerimbun bulu ampun bisa atau tertimbang kan. Aku agen tak kita penasaran agen tak ke arti atau maknanya no ino ke ngente penjelasannya kan suruh itu nimbang aduh timbangan mas niki dengan dengan roak ngono kan. Oke, silahkan jelasan Ustaz. Siap. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya perlu itu itu. Masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita dulu ini lemak main ke Rubin terus tehnya kita langar bosu terus lalu ngeburang bayang itu teman mandi betul tadi sah sembayang mau gede diskon bahala ini mau ditembayang ke semalai saat luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Karing hayo malah kita lana gabe apa wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz. Oke, siap. Pada kepahalan puasa awal bulan Rajab dan akhir bulan Rajab. Pertanyaan yang kedua, kenapa Nabi Muhammad SAW menawarkan sholat itu 50 menjadi 5 waktu sehari satu hari satu malam? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita jawab. Jadi pertanyaan pertama, kenapa kok itu kalau ada anak yang lahir disunnahkan cukur bulu sunahkan cukur rambutnya ama ditimbang jadi bulu ini tertimbang apa maksudnya ditimbang bulu si bau apa kecotin lagi lah bu dikecot si bauan parana bauan gunting oke ini tagih timbang di pertama ini bukan dia mungkin lebih kan paling ngarap piraon lah. Nah itu disunahkan ino si gunting ino no timbangnya isi sekian on gerak apa on mas aji ya kan aji sekian on mas siapa rana si bulu ino no. Nah kenapa kok ada yang begitu-begitu? Misalnya apa keutamaannya? Pertama, itu memang sunnah dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada anak beliau
Siti Fatimah lae perintah hanga bijana seran Siti Fatimah ino cuma mun lahir anak deh na lupa ake kahang no ang basan teke karena gunting bau bulu no kajik setelah itu sedekahang ngane bulu ukuran ajin mas sekian beratnya rambut yang dipotong tersebut itu apa rana perintah lengan baginda Rasul anjuran lengan baginda Nabi. Nah kamu nih tadi merhatian nanti kalau kita lihat dari asal ini hang ditahamal gin langsung bersedekah lagu kadang itaji nyerok ketang gepeng ya no nyerok ketang gepeng no malam Bali monita pribadi atau misalnya kedua papa tengah ada dendo nah rezeki no tamang tiba kantong monita ini boleh apa tidak monita muntabait tiba si baru ino niatang sedekah ajin apa rana ajin bulu bebek inu artinya kan cara kita kan beda-beda ada orang caranya serogotang ya ada dengan cara tamang kantong maka itu bagi kita dan itu bentuk rasa syukur kita sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan syukur tidak kan nah inilah kurang lebih apuna modelnya. Nah pertanyaan kedua lema angan ngacas PRT emang aja ternyata sampai zohor betelat mandi bukan terlambat mandi tapi nggak sempat mandi karena diajak sama Pak Bos untuk ngapain pergi salat jenazah daripada ku kendaitan di kumuh bayang jenazah mesak pun ku homal ngana pemilu ya bayang jenazah mau kira-kira bonus bahannya mau urut-urut tarik aja kenal. Nah, pertama kalau masalah urut-urut jana wanita pribadi ya engkau nama pahala itu hormatin dengan sembahyang lagu dek nama pahala karena ya hambayang dalam keadaan junub sedangkan syarat sah sholat adalah apa at-taharatul hadatsain jadi bersih suci dari hadas besar dan hadas kecil lagu angkun desi hormatin dengan minum bayang inuah untuk bunyi buta pelas wah itu nah lagu naki ulangin naki ulangin wah kadang gitu jana ini jemaah tak lagi nah berikutnya pertanyaan yang berikutnya apakah sama pahala kita pahala orang puasa di awal Rajab atau di akhir Rajab sama jadi puasa Rajab mau kapanpun yang penting lek bulan Rajab pahalanya gede oh gede luar biasa nah jadi boleh mau pahala dek tamu lek awal balik tengah dek tamu lek tengah di akhir asalkan menabung ada para ulama Mbak Santano dan ditemu alu puasa Rajab kedaka-daka nahi ratok hok tahu pertanyaan kedua apa berada oh iya kenapa baginda Rasul meminta keringanan ketika apa itu ketika turun perintah sholat nah jadi benar kan dulu perintah sholat yang awal kali diwajibkan kan hekat loh ya 50 tapi Nabi Isa mengatakan is'alullah at-takhir bahasa anteke endeng ju apa rana keringanan ti Allah Ta'ala sebenarnya nganganita bagian Nabi muntah perhatian kumbe si 5 waktu be arak berga apalagi itu hekat waktu belum kita kawin dulu kalau menjambayang apalagi ini pekan urung kita gini istirahat urung kita gini gawe pokoknya antas bilang jelu tetapi Masya Allah qudratullah nih sholat kita yang 5 rakaat atau 5 waktu mana 5 waktu ini gabungan sholat nabi-nabi yang terdahulu
Nabi yang terdahulu kadang takbir doang, kadang ruku doang, kadang ruku sujud. Mun itu juga gabungannya itu dari awal sampai akhir. Sekomplitnya. Tetapnya pun tetap rakengana dah na 5 waktu rakengana hekat. Aku nak hitung-hitungan do berarti dah kahit 10 ini ke. Nak nganu. Dia nak hitung-hitungan. Berarti dah kanai 10-an di nak nganu. Nah, jadi sejatinya muntabunya buat baginda Rasul meminta keringanan kepada Allah untuk apa? Yang ngangan kita baginda Nabi sebenarnya. Beliau ngangan kita. Beliau tahu keadaan umat beliau, sehingga beliau minta itu udah Allah Ta'ala sampai 5. Setelah ini sebenarnya si 5 ini pun tak ada. Yang 5 itu aja masih Nabi Isa baginda Nabi ampuk pengen deh masa teke kena adik keringanan lagu apa kata baginda Rasulullah neku hamal lah neku hamal lah ini makan ini buli mah ini makan buli mah ini makan ya lah makanya Masya Allah tabarakallah ini hebatnya ke si 5 waktu insya Allah pada kenana sekat waktu siwah liwat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi sekali lagi itu keringanan dari Allah untuk kita umatnya, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. No karena luar biasa tapi kekurangan itu. Lain dah baginda Nabi papahna terawih atau ada kan awal-awal terawih mungkin pernah kita sebut atau belum cuma kata bahasa udah tanya awal-awal terawih itu dulu baginda Rasul sholat terawih pada malam pertama sama malam kedua. Jadi malam pertama baginda Nabi sholat terawih luwe datang, malam kedua lagi luwe, malam ketelu datang sahabat ngapain nunggu baginda Rasul untuk sholat terawih. Tapi baginda Rasul nggak keluar. Jemaah-jemaah ketuhanan baginda Nabi baginda Rasul tadi malam kita banyak nunggu pelunggu untuk sholat tarawih. Kenapa pelunggu tidak keluar kata para sahabat? Apa kata baginda Nabi? Inni khasyitu an tufradu alaikum. Bahasa santai ya takut-takui ngana. Ndak lor mun ku tetap kedua berjamaah tetap aku yang tarawih. Ndak wajib tarawih ulun ide. Kayangan itu oban wajib tarawih lu kok bega rumah lah teh bikin jalu terekek tian ini lapar ke kalau merekek kayak ini balik ke tokati dan sujud sudah bangku kan. Nah kan tapi itu kan Masya Allah. Kedua supaya jangan ada yang beranggapan tarawih itu baru sah kalau dilakukan hanya dengan berjamaah. Ya bu kanggu terus sembahyang tarawih dakak temesa-mesa. Jadi intinya apa? Allah Ta'ala baginda Rasul meminta keringanan bukan untuk diri beliau tetapi untuk kita umat beliau. Ya ampun nangano bahasa sidak Aisyah pangana kalau ada pilihan 2 arak muda arak sekat pasti pilihannya baginda Rasul si muda. Mula aja melet baginda Nabi pilihan si sekat. Kalau beliau melihat diri beliau yang agak susah yang dipilih. Karena mun bagi Nabi nanggung yang bisa kata bau dah yang gawe. Tapi selalu yang baik terus pilih apa? Kalau ada 2 pilihan, ada yang susah, ada yang mudah. Selalu beliau pilih yang mudah. Kenapa? Yang ngangan kita umat beliau agan temu udah gawe. Menuang kuangan itu sareng bagi Nabi. Nah, nanti kerang lebih. Ke arah Malik. Ada Basuki. Orang kami Basuki pilih-pilih ini mau dia. Ini waktu tutup dari tidak ada kayu. Ada pilih. Ini itu kenang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama Facebook Husain Asri Putra Kabari. Yang beketuan misalnya itu puasa sunat terus lupa itu kan temangan dek kena batal puasa ente apakah telanjutang puasa ente kabar nyimak. Kedua Alkib Almaya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia nyimak. Bahwasanya kita tahu Isra Mi'raj itu, tapi kita tidak tahu apa keutamaan Isra Mi'raj baginda Rasul. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Lanjutnya alifku. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kan jeriba hukumna dengan si ngelekang kepeng nundi. Ngumbi carante si bendongna angka angki nejera gawina sampai dengan si Wahsugi pada milu yang ngandil lekang kepeng. Tauna zaman sulit pemeta. Sekian. Oke. Kita jawab pertanyaannya Pak Akib. Jadi Pak Akib, selamat malam Malaysia. Jadi beliau jamaah kita yang ada di seberang sana lagi mencari rezeki lah. Ya, kita doakan bagi semua rekan-rekan kita baik yang pergi di seberang sana ataupun yang di sini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam rezekinya kepada kita semua juga, amin. Pertanyaan beliau, apa sih sebetulnya yang beja benar hikmah Isra Mi'raj itu, dan apa kira-kira planet ini pertanana keutamaannya? Sejatinya Isra Mi'raj itu yang kita pertanyakan itu hikmahnya. Kalau keutamaannya yaitu menyebut perintah sholat, tetapi banyak hikmah yang perlu kita kaji di sana. Mulai dari baginda Rasul pergi, terus papahnya tebarengin si malaikat Jibril, kemudian sebelum menuju Allah Ta'ala melihat surga aman neraka. Lah kita sih baginda Nabi lain. Surga neraka ini kita kasih baginda Nabi. Makanya nyocok mau baginda Rasul bilang, "Yai, tema surga ente, ente neraka ente kumbe wa tau dengan penduduk surga baginda Nabi, tau penduduk neraka." Beda mun manusia nyebut dengan jana neraka ente. Benda kaman nganu hang ye be nyebut tong amut juluana itu neraka ini. Nganu aku. Nah, itu jadi ya, itu kurang lebih. Kemudian pertanyaan ketiga, akan tahu misalnya yang namanya riba itu dosa besar. Lo kan duit dengan gawe. Bagaimana? Sejatinya ini PR kita bersama. Selaku TPNPR ini nggak bisa sekedar yang ngomong aja deh bau. Maka itu PR kita bersama. Bikin mehika ada yang PR pemerintah juga dari itu. Iya, kolaborasi semua kita berikan paham kepada masyarakat bahwa ini dosanya begini. Nah, uangan aja insya Allah kan. Nah, itu sekali lagi PR bareng-bareng. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana kalau ada orang puasa sunat? Aku mangan ya karena lupa. Nah, maka bagaimana? Oh, jadi baik itu puasa sunat, puasa wajib, kalau makan dalam keadaan lupa itu rizki nomplok. Talqopa be. Aku muntah-tatu lupa. Dengan catatan kalau sudah ingat lagi puasa, sedih dalam todok tenau. Misalnya diarak hajik misalnya puasa king, astaga puasaku. Nah, baik ayo langsung kumur-kumur. Sah puasanya. Lagu mana ganti misalnya pak jangan rarit kangeteng. Puasa king, astaga lupa aku. Aku tuna anak tamang ya. Wah kedua tuna. Imbatalang. Dene iwatan aku hingan pasang dengan tuna. Inungku Pengubah ke kembirat ki mau ingat diri puasa udah kada kembirat dia kanggo nginam. Ndak kena lu ketika kembirat tadi ini. Mau nang aja. Pahal ya. Apa alur? Nah. Nah makanya mun puasa sunat jangan tak RT. Batalah kami mau nang lalu. Aku mun puasa wajib ini kok pelih. Buya, itu udah bilang hajarat kan? Nah, gitulah kurang lebih. Oke, ke arah balik ke ide pada ini ada yang lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ke hukum itu dengan ini sing jual buluna daripada dengan ini sing jual adaptor nanu. Arn adaptor nu pengecasan ke. Adaptor pengecasan nu. Pada ke hukum itu sing jual buluna. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libat yuk, Pan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira lun akhir zaman kan pada ke kerjaan pegawaian swah liwat tuh atau akan datang nu tetap ke ada pegawaian. Paham? Masukkan ini sahabat kan akan akhir zaman kan. Pada ke proses kehidupannya di akhir dulu akan datang nu pegawaian akhir zaman ini. Atau sekian. Mereka mau salah jawabannya. Ini kan aku nih. Sekian. Iya. Tes. Kita kepala dia paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih ketuan Ustaz. Kan narak le Al-Qur'anu masalah anu ini arti kan mendik salah aja nih. Kurang lebih oke. Tidak ada seorang pun dari kamu melainkan akan mendatangi neraka itu. Ketuaan anda berarti setelah pengen temu neraka kayak baju ndik baju. Nah kecuali si tanpa hisapnya nih bahang ndik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerinya pengataan anak. Oke, bagaimana hukum menjual organ tubuh? Organ tubuh yang berani. Nah, kan termasuk bagian tubuh lah ya. Kan bulu termasuk masih kan. Termasuk bagian dari tubuhnya. Gimana? Itu tidak boleh diganggu terjual. Diganggu, baik itu ketika masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Bau nauzubillah min dzalik. Menarak dengan meninggal dunia di luar negeri misalnya. Ponobet sin dalam apa itu enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Walaqad karramna bani Adam. Mana? Allah Ta'ala memuliakan anak Adam. Jadi dia ganggu atau kena jual beli ngono dia ganggu ini. Nah, bapak lagi itu jual beli kano ada orang lagi arahan ini subhanallah. Ya macam arahan pengecasan. Enggak boleh. Nah, itu enggak boleh jual beli apa namanya? Iya, karena badan. Nah, kumbena pada kemarin baru satu kriterianya apa? Jual beli anggota tubuh. Nah, benda ganggu kan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah sama model pekerjaan perbuatan orang di akhir zaman sama kita yang sekarang atau silek? Kalau dari segi sama hanya saja. Jadi le akhir zaman ini arah fase-fase apa bahasa fase-fase ya? Proses-proses. Jadi arah kiamat kecil, kiamat setengah kecil atau setengah besar, baru kiamat beli. Itu ada prosesnya. Kita punya kitabnya di rumah, di dalam. Jadi arah kitabnya fiqh tahawulat. Ini bahas tentang selalu tanda-tanda
kiamat, layangan tanda kiamat, bejik tanda kiamat, belik tanda kiamat. Selalu itu dibahas. Nah, jadi pekerjaan beda itu ke. Cuman nih, kalau dulu muntabunya buat terjelu itu agak soyani dapat. Tapi kalau di akhir zaman pecatan nih dapat. Ketuan dengan toa itu juga. Mulai jalan suai dapat jelu itu ini. Sepulai penengkaji ngasih pada penglih apa malik. Itu dikit lah. Nah, cuman nanti di akhir zaman itu ketika kiamat sudah datang. Ino setelah nagin datang kiamat ini kecuali setelah semua kezaliman dilakukan oleh manusia. Setelah kezaliman gau ke ngono. Indi tuan de tidak ngelaut gau ngono. Belum datang kiamat ini. Terus ditunda kiamat itu kalau ada apa? Kalau ada orang ingat Allah Subhanahu wa taala. Tunda kiamat. Kenapa? Karena masih ada orang yang ingat Allah. Ya penangano kahatna. Kalau ada masih 3 perkara di dusun dasan di suatu tempat, azab itu nggak bakalan turun. 1, kalau kalau ada orang masih ngaji Quran, muntabunya ndaman azab turun. Ngenu kata Allah Taala. Kedua, kalau ada orang sholat jamaah, ndaman julu. Kenapa rana? Stop julu. Azab turun. Ketiga, nah munara dah ngaji hari ini. Di stop itu azabnya Allah Taala. Makanya munara dengan ngaji bersyukur sang karena ini ampun da parana dek turun azab tiba itu. Masya Allah luar biasa. Nah, jadi nganolah di antaranya apa namanya? Lagu nak kita kepedean. Ngang itu kami sudah. Nak kita ngono. Begitulah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sayang sama innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala demen sama orang yang berbuat baik sekalipun seketika. Cuman ya padenalah model-model dengan lah. Makanya pun dengan hidup ini kan kita kayak ngulangin sejarah. Jadi sejarah dengan nilai ingin wal kulit canggih tala Arab bagus kanone. Le zaman tadi mari yang ngulangin nilai. Begitu berikutnya pada zaman-zaman berikutnya. Tapi sekali lagi yang paling penting itu adalah kita tanamkan optimis utama, tidak pesimis. Kadang dengan mohon maaf, kan ada kadang kajian-kajian akhir zaman karena si mas-mas tentang kiamat tuh Kalau saya pribadi, saya tidak terlalu ini girangnya pesimis. Bagi ndangan tunggu BI burung kita gawe ndangan umunang anu kejadiannya ndak jangan ikut-ikut kajian yang seperti itu. Kadang ada dengan takut ya iya ke padang Arafah lebu hijau. Bener, padang Arafah itu sekarang kalau kita lihat ada tumbuhan yang ditanam sama Pak Soekarno. Angkano pohonnya atau darahnya pohon Soekarno itu di Mekah. Iya, Syajaratus Soekarno arah. Deku tahu apa bahasa telite ke? Apa aja bahasa aku dengan antok ruin barang tau arah ya aku tahu aku ke. Jadi itu tumbuh-tumbuhan yang mulai emang hidup le tanah garsang. Aku hidup ya. Arah nengkali aku. Maksudnya adalah bukan hijau begituan enggak. Jadi maksud dalam hadits itu kan katanya tanah Arab mulai hijau. Hijau le itu maksudnya hijau marine ite apa tanah jos hidup terus darah tandus ini kena hijau. Mun masih hijau ngono-ngono cuma kita ambil yang hijau apa sih? Gersang atau tanah padang pasir. Wah ini padang pasir insyaallah masih jauh lah. Artinya apa? Pendek apa tak kepedean, cuman kita tidak mau kalau nonton yang begitu. Au mau namantu hingga ino mina ita makin baju cakep. Lagu mumbi itu nara dan terpikiran pirang tanah kiamat. Iya dan pikiran tembayang deh lepas ku indah pantu mia ita pesimis ya. Beneran loh, ino bega pengaruh tok dino. Nah, jadi gitu ya kurang lebih. Kalaupun ada tanda-tanda itu tidak tanda tabunya buat prediksi singono-ngono dena prediksi paten. Kalau bagi Rasul aja bayangin bagi Rasul aja enggak boleh menyebut kok. Enggak sebut bagi Nabi jelo Jumat.
Oh, terus tiup jelu lengan barat. Aku ndaki parah itu uras tiup jelu lengan barat. Ida telah turasi nunu. Uras tiup lengan barat. Ida tindo aku. Ida sore urasi nunu ruwen. Jadi itulah kurang lebih ya tentang akhir zaman itu, dan banyak riwayat-riwayat hadis-hadis yang menjelaskan hal itu. Nah, pertanyaan berikutnya tentu ini, apa karena semua orang bakal mendatangi neraka? Dalam hadis juga dijelaskan begini. Hadis di kitab At-Targhib wa Tarhib karangan Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri ngening kata. Jadi kalau tidak khilaf ngening kata, semua kita memiliki muntabu nyebut arahku telik surga, arahku telik neraka. Jadi di surga udah ada tempatnya kita, neraka wara anda arah. Lagu todang kata tono untabunya buat tadi tutup balik neraka nusi pogoyan bagus. Artinya daka noa arah setempel telik neraka lagu muntep tutup heda setempel no kadu pogoyan bagus. Insyaallah ini yang jadi no keneke sebenarnya no apa dengan kata seki agan tepecu ya benar. Mau tato diri tadi neraka kan pega pecu. Aku ndaki tabar oke tenaga bingkat Tuhan rata dah. Ndaki ngono. Ini putus saya jama ini jadi. Ndak ngano masih. Ini ndak ngano kan. Nah itu sebetulnya ngebikin kita makin gila milih pecu malik benar ke bahasa jama kan. Nah, jadi begitu kurang lebih maknanya. Jadi muntah kolaborasi yang kalau kita kolaborasikan dengan hadis yang ada, ternyata begitulah di antara maknanya kurang lebih. Terus kembali habisin yang di Facebook ya. Lagi ya. Sila, masya Allah. Wah, yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umbe hukum ustad kepeng kadun memaling menjudi kadu beramal. Terus kedua umbe hukum menjual barang dan dua harga. Menjual barang dan dua harga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini misalnya kan kita aneh lah istilah dulu, lagu kita mana langsung tanpa sengaja nih kan, misal sugul lah putih misal, lagunya kan tanpa sengaja nih, lagu ditara mandi, terus langsung sembayang, terus mau kita kepikiran si dek nanu terus marah si subuh itu mandi, lagu ditara sahwat kan, Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz. Siap. Kan semua umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Oke. Terus gimana yang ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka dan sedangkan Nabi Muhammad akan menunggu umatnya semua masuk surga sebelum umatnya masuk surga dia juga masuk surga. Oke, siap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak RT lagi. Nah, jadi nanti terakhir pertanyaan dari teman-teman di Facebook, nanti silakan insyaallah dibaca ya. Setelah ini kan nanti pertanyaan terakhir dari teman-teman dari Facebook. Nah, pertanyaannya Pak RT, gimana ada barang atau uang rezeki tapi jalannya itu tidak baik, belum sedekah tuh ya,
ini kita mubalah itu. Nah, kira-kira ngumpai no. Ini kan mubalah. Memang sejatinya pahala itu, pahala dosa itu memang Allah yang punya hak. Memang Allah yang punya hak. Aku ikhlas katanya dia dengan. Kumbe apa dah ikhlas hang si kepeng palingan apa ikhlas ruwe. Udah kepeng aja hang ndek kan. Nah, tetapi sejatinya arah eno kaidah ke lagu lupa aku nilai kitab Al-Ashbah wan Nadhair leku khilaf arana kitab karangan Imam Asyuyuti. Pokoknya si haram tabait yang ketentu khilaf. Ya haram tabait dia tekanggo ki ngombe-ngombe haram masih tegadu. Salah haram tabait pe kepeng haram mau tabait haram tegadu ngombe masih ngene. Nah, kana ngombe kah mana ini kepeng kano. Tadi anak pada treni kan. Tersedut tuna. Ngombe teh kira-kira sedekah ngambil lagu masalah pahalan di ujana ba. Terserah tiba epente ujana. Nah, terserah tiba epente. Hak prerogatif Allah Ta'ala ini ujana. Oke. Kedung. Wah kedung kepeng palingan. Babadet kita kecegeng, kaca maling. Hade ino ngombe kan gua bepede masih artinya. Apa ino hak prerogatif Allah Ta'ala nya nah apa palatun dia. Oke. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya menjual satu barang dengan harga macam-macam? Si seki no harga no mahal, sini nyari dengan yang satu harga miring. Kenapa? Temennya yang belanja. Gimana? Boleh dari segi boleh aja kanggo yang deng. Bahkan ditatok dang hang tununa lang beramal dengan. Jadi ya sila kan oke. Kaidah betul kan sebenarnya dia ngombe-ngombe aja. Cuman jangan sampai apa rana pembahasan teno, jangan sampai merusak harga lah. Nah sampai merusak harga kain tupli lain. Nah, pertanyaan berikutnya, ngombe hukumnya ketika kita kencing tiba-tiba pas temene ino hongara putih, ada yang putih bukan bening putih keluar. Nah jadi begini, apakah itu mani ataukah tidak? Kalau dia mani kan wajib kita mandi. Berarti kalau belum mandi dong nggak sah sholatnya. Bagaimana? Kita lihat dulu. Kalau dia mani maka ada ciri-cirinya. Kan ciri-ciri mani pertama kental, putih kental. Kedua keluarnya nikmat sugule. Nah ketiga baunya itu lainan kejek bau ngeru mara anu telu ulah kurang lebih nganu mani itu. Nah ngana ya terus mau nakalai antar si kantor. Nah kalau yang keluar dari ya misalnya tanda-tanda yang ini maka itu mani. Lagu amun sugul jamak-jamak darah nikmat nandara kental pun darah gue putih dang warnanya itu bukan mani berarti karena berarti bukan mani. Artinya kalau bukan mani maka tidak wajib mandi, cukup terbisuk-bisuk biasa. Anu ya kurang lebih kan. Nah, makanya pekaring itu kan. Nah, kemudian berikutnya benar bahwa nanti di akhirat itu semua para nabi itu udah memiliki tempat di dalam surga. Kata baginda Rasul, kullu ummati dakhalal jannah illa man abah. Selaku umatku tama surga, kata baginda Rasul, kecuali hindek nemele.
kecuali yang enggan, yang nggak mau masuk surga. Wa man huwa aba ya Rasulullah. Berkata sahabat, baik dek milih aluk temu surga bagi Nabi yang bahasa. Oh, jadi apa kena bagi Rasulullah SAW dengan si membahas santan nanti pada tialangan surga di milih berarti ini bahasa jamaah. Pada tialangan mereka hong ini culok lagi pejulu diri nganu lagi. Nah, jadi benar semua para nabi nanti di akhirat sudah memiliki tempat. Jadi monowah terhisap langsung tema para nabi ini tiba tempatnya di surga. Tokol Mbak Santono misal seandainya hotel lah hotel paling megah kamu langsunglah para nabi yang lain di tempat hotel yang megah tersebut. Tino nanda yang ada tempat kecuali sosok agung baginda Rasul. Dena meli tema atau tokol tinduk di tempat yang udah disiapkan. Tema surga jana agung umbasan teno dena si angan na tokol meri kali petokolan nu baginda Nabi. Kenapa? Beliau melihat kita umat beliau. Ketohan kan malaikat kan arah masih umatku tuh mereka. Bukan toan terus malaikat nanti Allah Ta'ala ya Allah nambah siku mata bagi Nabi neraka masih gitu. Terus diperintahkan ya, malaikat pita umat bagi Nabi lebih utama atau surga masukin. Tahu siapa yang paling terakhir masuk surga? Ada orang nanti di akhirat di neraka itu mun sebunya buat tebasan tuh pucuk bulu wedang tempu halindo jangan ilip di api neraka pucuk kadang hai dua tempu. Tapi kan namanya malaikat ditahu gitu. Diangkatlah orang itu. Bubuk bandi bersih bersang. Sertu ke jamaah, boleh blok mereka. Nah setelah ini ternyata dimasukin ke dalam surga. Siapa itu? Orang yang kebaikannya cuma satu. Apa kebaikannya? Sudah melakukan sudah membaca kalimat syahadat kalah kali ratok membaca kalimat syahadat. Dia sebutaran aja nah, cuman ciri-ciri pada itu. Karena mau naharan kan yang lebih alu badaran kan. Jadi nak disebut siapa itu? Ada orang yang sekali ngebaca membaca syahadat sembayang di puasen di elebun ino pun mungkin baca syahadat papa naik papa nikah we. Nah artinya apa? Saking begitu mahalnya kalimat syahadat. Ya apa kata orang-orang Quraisy, orang-orang Islam nanti di akhirat itu orang-orang kafir itu bilangnya apa? Tunungku penyesalan paling dalam dengan kafirul era. Kenapa penyesalan paling dalam? Soalnya coba mana mengucapkan kalimat syahadat be kali ratok wah ini udah gak gue dosa salah be kan mau aku temu surga kertas sekolah ini. Tetapi yang kita lihat adalah bukan gawe dosa salahnya. Nah itu tegita lagu tegita Rahman Rahim Allah Ta'ala kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita dait kangen naita si baginda Nabi daka tercengi-cengi daka terbuat dosa salah. Ya ampun sering kita monteng kita misalnya dengan mia dosa salah no teleh bahasa jamaah no nah kita teleh daka sekalipun dia begitu modelnya tapi ingat mereka sudah dapat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak makan deh. Jadi nabi kan kau bagian Nabi masuk surga aja. Nah tetap cuman beliau mun bahasan tenuh dek naman say angan nenukulin peti doa nenung tapi kan bagus luar biasa. Selama umat beliau tidak semuanya masuk surga. Tiada lain tiada bukan yang angan kita bagian Nabi. Nah kurang lebih. Ada dari Facebook. Orek. Indra. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia main. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beketuan ke kan wah banyak kali Jumat wah ini liwat. Lagu ganti si sholat johor. Bau ke apa ngombe negeri 9 ladang gadis nyimak. La ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus
Dari Habib Izatih Putra Lenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KSA atau Saudi nyimak bertanya tentang wudhu. Kemarin dapat nonton di labnya Pak Ustadz masalah cara basuh tangan. Banyak kita lihat basuh tangan dari siku ke tangan. Oh iya. Dan basuh muka banyak kita lihat selesai wudhu langsung mukanya diusap pakai handuk. Gimana Pak Ustadz? Oke, kita jawab dulu ya. Oke, dijawabin. Dari Jannatul Firdaus. Masya Allah. Nah, sembah lener we ini. Batur ngana nitip. Siap batur nitip. Ada adik kakak yang bersetubuh. Adik kakak yang bersetubuh dan adiknya mengandung. Bagaimana status nasab dari anak tersebut? Sembahun hadir. Oke, kita jawab pertama. Bagi memang sejatinya orang yang meninggalkan sholat Jumat, tapi ingat sembahyang Jumat secara sengaja ini, nara alasan ke lalu mikat dari berjumat arah kan dulu soalnya Jumat lagi rambu kecil sepi dengan itu kan cinta diri akan dapat tak itu la ilallah pas baca khutbah dang nabau kan la ilallah masya Allah humaino itu maksudnya ini si sugul yang Islam dalam bahasa parana makanya baca kalimat syahadat kan betul aku malekara. Nah, lalu bagaimana ada orang yang mencari rezeki kemudian berjauh ke berjumat. Nah, pertama diusahakan dalam artian kalau misalnya ada akses untuk menuju ke tempat Jumatan, terus arak tegadu ke langan bagus, hondan tarak, aman perjalanan dan sebagainya, sila sembahyang Jumat. Kalau mencukupi syarat dalam artian mari beruga aman perjalanan, kemudian pakai itu ini kendaraan ada dekat dia tempatnya untuk Jumatan, sila. Lagu mun nanti memungkinkan karena tempatnya jauh nanti narak tekedu misal di tanah misalnya kosong mereka misal hugo luar di teren namun angane janaba oke bermudah-mudahan narak keringanan dengan Allah Ta'ala lagu nggak lupa gawe sembahyang zuhur lagu ingat ini setelah berusaha. Nah, setelah berusaha oke lepas jam nah itu kira lebih ya oke. Ini juga beda ini. Ini bela niat mana? Arah dengan jari wakalami hati lo kalau lebih takwa bagus. Putih sejadah ini balik. Aku ternyata itok daya nih. Gume kira-kira ini kia mau pahala niato. Nah, jadi pertama membuat sembarang kati beruna ba. Ya kajumani no jurbe. Jadi ya umma santel ayo molo-molo ini jane. Oleh kene pak salah tele nang ada jane. Artinya beda sama orang yang apa ada penyebabnya. Nah, pertanyaan terakhir untuk malam hari ini, insya Allah nanti kita lanjutkan berikutnya insya Allah. Pertanyaannya, bagaimana ada naudzubillah min dzalik arak dengan adik kakak berhubungan. Setelah berhubungan ternyata hamillah adiknya. Ini adiknya, ini hamilnya, ini kira-kira nasabnya kemana? Kalau modelnya seperti ini namanya al-wad'u syubhah. Syaratnya itu nasabna syubhat tarana. Eta ganggunya mati obiai itu karena suci. Ini arana untuk punya buatan syubhat tanakan. Syubhat dalam artian apa ran syubhat?
benda tak tahu ai nama ke. Maka nanti kalau dia ini anak perempuan, maka hakim jadi wali. Hakim menjadi wali. Kan jebe, itu tidak boleh karena ini kan ya nih apa rana dana dek kandung dek terganggu. Benda tahu apa gin dek bau. Pertama, kalau dari segi umat Nabi Muhammad netelen napacu yang penting lahirnya setelah kelahiran baginda Rasul, beriman kepada baginda Rasul, tetap dia jadi umat baginda Nabi, tetap dia mau doakan. Cuman kan bukan dia yang salah. Doa ije dasar salah. Beli luar biasa. Nah, kemudian pada monarak dengan salia kembar senina. Orang senina keke misalnya. Tiba-tiba salah jawab. Begitu ada tahu kan? Ya kembar ini sini nenu. Atau mungkin himeme no kembar. Benengke senina keke na bait keina de tanda kena semama abi begecek senina keke jari ino wat usyubhat arane saran wat usyubhat karena syubhat ino bamuntabu nyebut parana rezeki nomplok mantep ke dia mah dosa. Aku mau ningone emun sengaja jana kancari ino berdosa beli ino. Terus anak ino tidak boleh diinikan kepada ama keke karena dia tak ganggu kan. Berarti kalau nak amun jadi wali, baik menjadi wali era. Tidak boleh nikah karena keke kan nikah, bernikahmu kan. Kan diganggu no? Diganggu. Iya, karena kan syarat-syarat nikah itu kan ada beberapa. Jadi syaratnya pengantin mama pengantin ini waktu uang. Salah satu diantaranya di terganggu itu pada mahram teh. Di terganggu ini. Begini tadi itu ke naudzubillah min dzalik. Nah, jadi diganggu nikah biaya ini. Bangumbe teh fasah karat. Pisah langsung dait diganggu pun dah ya imam dogin jadi semama untuk dia kan tidak boleh anak teri biasa mama berarti anak dengan semama anak dengan semama atau mungkin pada kasusnya anak teri biasa nina Oke, kan beda ini anak tiri jadi senina, anak tiri jadi semama. Nah, beda kan? Nah, ini diganggu. Jadi ngene ya. Mahram jadi ini, misal ini. Oke. Misal ini di. Ini laki, ini perempuan. Dan dua-dua anju anak. Dua-dua anju anak ini. Ini anju anak, himam anju anak. Nah, nih kan, mau nikah ini kaca ini, terus mau berhubungan badan kaca ini, maka anak silengan senina ini dia ganggu nikahin, mahram jadi. Anak masih ya, dia ganggu nikah. Aku misalnya nikah ini di, ternyata di iman berhubungan bahasa jamaah, cerai ya. Maka anak ini ganggu nikahin. Iya. Nah, dia bau itu. Beda ini kan. Jadi ini nih, ngeno masih anak ini. Aku syaratnya ini kanca mana harus na berumah badan. Bukan dia mungkin apalagi na suwi mereka ini. Yang keling pantu dah. Betul gak wanita mereka. Kan ngeno kurang lebih kayak. Jadi ngeno ya. Anak akon beda mana. Anak akon jadi ngajak inokasan kan. Tetap ya kayak dia mau karena ini mahram abad arana. Mahram abad ini mahram seraya dia ganggu. Ngono kurang lebih kayak no arah.
Babu hai. Barang ada baku agolen. Kanca pisah lah. Itu boleh nikah. La ilaha illallah kono alu. Boleh. Bisa sholat ganggu masih. Apalagi pisah jauhan kejik kenapa kan? Mesti itu barang babu. Boleh. Pada kan bisa arahnya masih. Baik pada boleh. Agia, kang ini kena ini di arah dengan cerita kayak ini. Bedang anak, kanggu kena nikah anak ini, kanggu kan bisa arah masih kasar. Begitu kan kadang dengan benar, kan kadang dulu katanya begitu ya. Masa jamak penuh, kena dengan jauh di sana. Ini kan hanya lah cerita. Ante nih, nengok ke saling, mau tamunya betul. Saya saling kan tapi no barang kano aja kayak cerita kira ada tentu terjadi nih. Nah kan ada orang begitu lagu tidak apa-apa. Oke, kayak insya Allah terlanjutan nanti. Ayo lupa itu siap dua ini kota nane. Bisa umeh. Bisa umeno pokok buka penyontohan jadi ngene bisa umeno kalau mona ai ita natangin ayo ita natangin ayo de ai natangin ita mau ita natangin ai misalnya ngombe misalnya kita duduk le pancor ini telaga maka ini jangan tamu telaga ini lengane atas lengane jadi nasiok ngene kadang ngarak dengan ngene kata toh deki ngene kata kan jana dari tangan sampai ke siku ngene bung bicara berarti lengan itu sampai tedang ya ngene nah ini secara harfiah nara lagu beda ya nih dalam mazhab Imam Syafi'i jadi ya mon taudu lek telaga wari kita datang ini karena ayat lagu muntah dulu pancor jana ayo kena datang inumang tekan atas dari lengan tebau ya